Mendadak dilamar pria tampan. Part 15. Mulai membuka diri. Aku merasa canggung saat makan malam bersama keluarga karena mama mertua beberapa kali melihat ke arahku. Aku salah tingkah mengingat wanita parubaya itu tadi menghampiri aku dan Mas Arfan ke kamar. Beliau mengaku heran kenapa anak dan menantunya belum keluar kamar hingga menjelang maghrib. Hampir setiap sore setelah mandi, kami menghabiskan waktu berkumpul di ruang TV. Papa dan mama mertua biasanya menceritakan masa kecil Mas Arfan. Papa mertua bahkan tahu kalau Mas Arfan sering mengirimkan barang favoritku sejak SMP hingga SMA. Beliau berkata kalau anak tunggalnya itu sangat mencintaiku. Jika mengingat pengorbanan Mas Arfan sejak dulu, aku makin bangga karena telah memberikan haknya sebagai suami. Namun, kejadian itu telah membuatku serba salah malam ini. Apalagi tadi mama mertua melihat rambutku yang masih basah. Apa yang beliau pikirkan? Makannya gak semangat, nak? Mama mertua menyentuh lenganku. Iya, Mah. Rena masih kenyang. Hanya itu jawaban yang aku berikan. Oh iya, tumben mandinya kesorean. Hampir maghrib. Pertanyaan apa ini? Kenapa mama mertua menanyakan hal itu? Aku pun melirik ke arah Mas Arfan. Laki-laki itu justru mengembangkan senyumnya. Dasar. Cuaca hari ini panas banget, Mah. Rena sengaja mandi agak sore. Akhirnya, Mas Arfan yang menjawab pertanyaan mamanya. Oh, iya juga. Aku merasa lega karena sepertinya mama mertua percaya dengan ucapan Mas Arfan. Aku makin kagum melihatnya. Oh ya, Mah. Van diminta tolong diurut dong. Ya ampun, aku baru saja mengagumi sikap Mas Arfan. Tiba-tiba permintaannya kembali membuatku salah tingkah. Kamu kenapa? Tanya mama mertua. Pinggang Fandi pegel banget, Mah. Kenapa Mas Arfan baru cerita kalau pinggangnya sakit? Apa mungkin penyebabnya karena apa yang kami lakukan tadi sore? Atau karena selama ini ia tidur di sofa? Udah nikah, masih aja minta tolong mamanya yang urutin. Kamu kan udah punya istri, Van. Rena gak mungkin nolak kalau kamu minta diurutin. Mas Arfan kenapa sih membuatku kembali canggung seperti ini? Aku melirik Mas Arfan dengan tatapan sinis. Namun, balasannya justru membuatku makin kesal. Bisa-bisanya ia tersenyum dengan situasi seperti ini. Lihat aja nanti di kamar. Aku akan balas. Sekarang, aku harus tetap bersikap biasa di depan kedua mertuaku. Tetapi kasihan juga kalau aku harus membalasnya. Tidak perlu deh, ikhlas saja. Iya, Mah, nanti Rena urut Mas Arfan. Aku pun mengeluarkan kata-kata itu. Benar kan apa kata Mama? Rena gak mungkin tega lihat suaminya sakit. Mama mertua mengangkat alis kanannya di depan Mas Arfan. Iya, Mah, balas Mas Arfan sambil tersenyum. Sementara papa mertua menggeleng melihat tingkah istri dan anaknya. Akhirnya, kami pun selesai menikmati makan malam bersama. Aku segera membantu Bi Inah mengemasi piring di meja, lalu membawanya ke dapur. Sebenarnya, Mas Arfan dan kedua mertuaku beberapa kali mengingatkan bahwa apa yang aku lakukan merupakan tugas Bi Inah. Tetapi hati ini selalu tergerak untuk membantu asisten rumah tangga tersebut. Hanya hitungan beberapa menit, piring kembali bersih seperti sedia kala. Aku pun segera beranjak dari dapur menuju ruang TV. Tetapi aku tidak melihat Mas Arfan, hanya papa dan mama mertua yang menyaksikan acara televisi. Aku pun berpamitan, lalu melangkah ke kamar.
Jika ada yang bertanya bagaimana perasaanku saat ini, aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku kasihan melihat Mas Arfan, mengingat dirinya yang setiap malam tidur di sofa dari awal pernikahan kami. Namun di sisi lain, aku kesal karena ia meminta bantuan kepada mamanya, padahal ada aku yang pasti bisa membantunya. Akan tetapi, aku tidak perlu menyalahkan Mas Arfan sepenuhnya, karena mungkin ia sungkan meminta bantuanku. Aku sadar, selama ini bersikap tidak seperti seorang istri pada umumnya kepadanya. Namun, ia selalu sabar menghadapi sikapku, hingga akhirnya aku pun luluh. Aku tidak ingin dinilai sebagai istri yang selalu menentang kemauan suami, karena walau bagaimanapun, Mas Arfan adalah imamku. Aku juga tidak terima jika ia memberikan penilaian tidak baik terhadapku. Ayah dan bunda pasti sedih jika aku tidak melaksanakan nasihat yang mereka berikan. Ingat sayang, kamu udah nikah. Kamu harus menjadi istri yang menghormati suami. Lagipun, Arfan itu sangat baik. Bunda dan ayah yakin kalau kamu akan bahagia bersamanya. Bunda mengingatkan aku kala itu setelah acara ijab kabul selesai. Beliau mengaku kalau Mas Arfan adalah suami terbaik untukku. Jangan sampai ayah dan bunda malu karena dianggap gak bisa didik anak. Arfan itu yang terbaik untukmu. Ayah tahu dia sejak dulu. Dia menantu idaman ayah. Ayah juga turut membanggakan Mas Arfan saat itu. Aku akui kalau Mas Arfan memang baik. Aku tidak seharusnya membencinya hanya karena kejadian saat masa kecil kami. Karena kenyataannya, ia tetap berbuat baik kepadaku dengan cara memperhatikan aku sejak SMP hingga SMA, bahkan sampai detik ini. Mulai sekarang, aku akan terus berusaha membuka hati agar segera membalas cinta Mas Arfan. Aku harus mengeluarkan kenangan bersama Kak Dilan yang hanya sebatas dunia maya saja. Sungguh, aku merasa naif karena mencintai seseorang yang tidak dapat aku sentuh. Sementara Mas Arfan selalu setia memberikan cintanya untukku. Pinggang kamu masih sakit, Mas? Tanyaku kepada Mas Arfan setelah tiba di kamar. Saat ini, ia sedang duduk di sofa. Masih sayang? Aku juga bingung, kenapa tiba-tiba pegel banget. Ia memegang pinggangnya. Aku pun memilih duduk di samping kirinya. Kenapa kamu gak langsung ngomong ke aku, Mas? Aku jadi malu di depan papa dan mama. Aku menyentuh pinggangnya. Kenapa kamu malu? Dasar Mas Arfan, bisa-bisanya ia tersenyum. Kamu nyebelin banget sih. Kamu bisa bayangin gak sih apa yang papa dan mama pikirkan tentang kita? Mas Arfan meraih tanganku dari pinggangnya. Memang kenapa kalau papa dan mama berpikir tentang kita? Wajar dong, mereka mikirin anak dan menantunya. Terserah kamu deh. Mau diurut gak nih? Aku tidak ingin berdebat dengannya. Kamu serius mau ngurut aku? Iya, serius. Senangnya bisa diurut istri sendiri. Ia pun mencium jemariku. Oh ya, mulai sekarang kamu tidur di ranjang aja. Mungkin pinggang kamu pegal karena tidur di sofa. Aku sudah yakin dengan keputusanku. Kamu gak marah sayang kalau kita tidur seranjang? Ia tampak bersemangat. Iya, apalagi yang harus aku hindari? Toh kamu udah dapatkan semuanya dariku. Aku pun beranjak dari sofa menuju tempat tidur, lalu diikuti Mas Arfan. Terima kasih sayang. Ia kembali meraih tanganku, lalu menciumnya beberapa kali. Aku segera memintanya berbaring agar aku dapat meredakan sakit pinggangnya. Awalnya, aku merasa canggung karena belum terbiasa menyentuhnya. Tetapi ia menyadarkan aku kalau kami bukan orang asing yang tidak saling kenal, melainkan suami istri.
Jangan sekarang, Mas. Aku terkejut dengan apa yang Mas Arfan lakukan secara tiba-tiba. Apa yang Arfan lakukan kepada Rena?